Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar batang ngaseng? Baji-baji jiki. Semoga selalu sehat-sehat dan semangat, serta semangat juga dalam belajar bahasa Makassar. Nah, kita kembali lagi di pembelajaran bahasa Makassar. Kali ini Ibu Guru akan membahas materi tentang kalimat imperatif atau kalimat perintah. Dalam bahasa Makassarnya disebut lampang kana parentah. Ane materia akule na pesengki apa anjo ni kana lampang kana parentah rilalam bahasa Makassar supaya nisengi tekama batena ni pake anjo lampang kana parentah. Nah, maksudnya materi ini dapat mengantarkan kalian untuk memahami kalimat perintah dalam bahasa Makassar agar dapat menggunakan kalimat perintah sesuai dengan maksud dan tujuan yang ingin disampaikan pada teman bicara. Nah, yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang pengertian kalimat imperatif. Kedua, jenis-jenis kalimat imperatif atau rupa-rupana lampang kana parentah. Yang ketiga, contoh kalimat imperatif atau ibaratna anjo lampang kana parentah. Pertama, kita akan bahas tentang pengertian kalimat imperatif. Kalimat imperatif atau kalimat perintah dalam bahasa Makassar disebut lampang kana parentah, yaitu kalimat yang mengandung intonasi imperatif atau perintah yang dalam ragam tulis Latin ditandai dengan tanda seru atau tanda titik tiga dalam tulisan lontara pada akhir kalimat. Nah, kalimat perintah pada dasarnya ada yang sifatnya memerintah, melarang, menyuruh, dan meminta tolong. Nah, jadi kalimat imperatif ini adalah kalimat yang biasanya dan harus selalu diakhiri dengan tanda seru jikalau tulisan bahasa Indonesia. Sedangkan dalam tulisan lontara selalu diakhiri dengan tanda titik tiga. Selanjutnya, jenis-jenis kalimat imperatif atau rupa-rupana lampang kana parentah. Kalimat imperatif ini terbagi atas 3 golongan atau sifat. Yang pertama, amarentah. Maksudnya kalimat perintah ini bersifat memerintah, yang dimana pembicara mengajak teman bicara untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, apisangka. Nah, kalimat perintah ini bersifat melarang. Nah, maksudnya pembicara meminta untuk teman bicara jangan melakukan sesuatu. Yang ketiga, asuro. Nah, maksudnya kalimat perintah yang bersifat menyuruh, yang dimana pembicara menyuruh teman bicara melakukan sesuatu, biasanya untuk kepentingan pribadi. Nah, kita masuk di contoh kalimat perintah atau ibaratna lampang kana parentah. Yang pertama, contoh kalimat perintah yang bersifat amarentah. Bisai limannu. Artinya, cucilah tangan kamu. Mangeko asambayang. Artinya, pergilah sholat. Nah, contoh kalimat ini menunjukkan bahwa pembicara mengajak teman bicara atau orang lain untuk melakukan sesuatu. Dapat kalian lihat bahwa penulisan kalimat ini selalu diakhiri dengan tanda seru ketika penulisan Latin dan selalu diakhiri tanda titik tiga ketika penulisan lontara. Selanjutnya, ibaratna lampang kana parentah apisangka atau contoh kalimat perintah melarang. Yang pertama, ni pisangka iki punna tena make masker tena kule antama riskolaya. Artinya, dilarang masuk di sekolah jika tidak memakai masker. Yang kedua, teyako lampari tampak jai tau akumpulu. Artinya, jangan pergi ke tempat yang banyak orang berkerumun. Nah, pada kalimat di atas sudah jelas bahwa kalimat ini bersifat melarang.
Jadi pembicara meminta lawan bicara untuk jangan melakukan sesuatu. Selanjutnya, ibaratna lampangkana asuro atau contoh kalimat perintah menyuruh. Nah, contoh kalimatnya adalah baliansa gula riga dia nak. Artinya, belikan saya gula di warung nak. Nah, kalimat perintah ini bersifat menyuruh. Ketika pembicara menyuruh lawan bicara atau teman bicara untuk melakukan sesuatu, biasanya karena kepentingan pribadi. Nah, kalimat ini sering ditemukan ketika orang tua menyuruh atau meminta tolong pada kalian untuk melakukan sesuatu. Nah, sekarang ternyata kalimat yang bersih perintah, larangan, nasihat, ataupun anjuran dapat pula ditemukan dalam karya sastra Makassar seperti dalam Kelong, Partukana, Rapang, ataupun karya sastra lainnya. Mari kita perhatikan contoh berikut. Tutuki mak lipa-lipa, mak bisiang rati bonto, talang kisalang, nasak koki limbubu. Maknanya, hati-hatilah dalam mengerjakan suatu perbuatan. Pikirkanlah matang-matang akibatnya, supaya Anda tidak menyesal di kemudian hari. Nah, ini adalah contoh karya sastra Makassar yang berisi kalimat perintah, nasihat, anjuran, ataupun larangan. Alhamdulillah, kita sudah berada di akhir video. Semoga apa yang Ibu Guru sampaikan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini sampai akhir. Nah, sebagai latihan Ibu Guru akan memberikan soal papaka biasa, yaitu ukiriki tak apakna lampangkana rupa-rupana lampangkana perintah. Jadi tuliskan masing-masing 4 kalimat jenis-jenis kalimat perintah. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Salam aki yang ngaseng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.